Hey kaum mageran, back with Dan Dimari. Kali ini Dan akan merekap film kedua dari The Equalizer. Jadi diharapkan untuk menonton Equalizer pertama agar mengerti alur film keduanya. So tanpa berlama-lama siapkan posisi magernya dan setelah intro kita mulai alur filmnya. Film dibuka dengan seorang pria bernama Robert McCall yang memakai jas dengan memakai kopiah putih yang tengah duduk sambil membaca sebuah buku di dalam sebuah kereta yang menuju ke Turki. Penyamaran Robert tentunya untuk sebuah tujuan, yaitu mengambil putri temannya yang diculik oleh suaminya sendiri dan akan dibawa ke negara Turki. Ini cecunguknya, kita sebut saja Mang Ali. Terlihat Mang Ali pergi ke gerbong lain dan kemudian Mang Robert mengikutinya. Mereka berdua sempat berbincang-bincang dan Mang Ali bertanya kepada Mang Robert apa tujuan dia ke Turki. Lantas Mang Robert menjawab jika dia sedang mencari seorang pria Turki yang menikah dengan wanita Amerika dan memiliki seorang anak perempuan. Robert menjelaskan jika pria yang dicarinya adalah pria yang kasar yang sedang menghukum istrinya dengan merebut anaknya dan membawanya ke Turki. Mang Ali yang menyadari jika orang yang dimaksud Mang Robert adalah dirinya. Lantas Mang Ali pun menyuruh teman-temannya untuk menghajar Mang Robert. Sudah kita ketahui di Equalizer pertama jika Mang Robert bisa memprediksi segala hal yang ada di sekelilingnya sebelum melakukan sebuah tindakan. Setelah menghajar teman-temannya Mang Ali, Mang Robert pun menghampiri Ali. Di sana Mang Robert memberikan dua pilihan pada si Ali, apakah dia ingin rasa sakit yang menyakitkan atau rasa sakit yang mengubah. Setelah itu tanpa diketahui oleh siapapun, Mang Robert mengantarkan anak tersebut kepada ibunya. Waktu pun berganti dan kita diperlihatkan dengan penampilan Mang Robert yang berbeda dari sebelumnya. Dan saat ini dia berprofesi sebagai seorang sopir taksi online. Setelah seharian bekerja, Mang Robert pun pulang ke apartemen barunya dan memiliki banyak tetangga termasuk seorang wanita yang suka bercocok tanam. Di lain tempat, tepatnya di kota Brussels, negara Belgia, terlihat seorang pria bernama Albert yang bekerja sebagai agen pemerintah yang nampaknya baru saja pulang dari tempat kerjanya. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat istrinya yang sudah babak belur. Tak lama keluar tiga orang pria, entah mereka bertindak atas permintaan siapa. Yang pasti betapa kejamnya mereka ketika mereka menembak mati istrinya si Albert tepat di depan matanya. Speechless dengan apa yang terjadi hingga akhirnya ia pun dipaksa untuk duduk dan dipaksa untuk menembak kepalanya sendiri agar seolah-olah semua itu terjadi karena bunuh diri. Berpindah ke Mang Robert yang kembali menjalankan pekerjaannya, di mana di suatu malam dia mendapatkan orderan penumpang dari seorang pria yang memintanya untuk mengantarkan seorang wanita ke apartemennya. Melihat keadaan wanita itu yang kesakitan dengan tubuh dipenuhi luka, lantas Mang Robert pun membawanya ke rumah sakit lalu kembali ke dalam apartemen pria yang mengantarnya tadi. Di sana Robert memperingatkan pemuda-pemuda tersebut untuk tak mengulangi perbuatannya kembali. Namun mereka bersikap tidak sopan dan menantang Mang Robert, dan hanya dengan waktu 29 detik saja Mang Robert dengan mudahnya menghajar mereka semua. Setelah itu Mang Robert pun pulang dan saat sampai di rumahnya dia terkejut karena Susan sudah berada di dalam rumahnya. Susan adalah sahabat Mang Robert yang masih aktif sebagai seorang agen dari DEA, sedangkan Robert sendiri sudah dinonaktifkan setelah dianggap telah mati.
Saat Susan hendak pulang, ia meminta Mang Robert untuk bekerja sebagai agen kembali. Hey, I'm obligated to tell you these. Paginya Mang Robert menemukan jika kebun milik tetangganya telah dirusak, juga tembok apartemennya yang dipenuhi dengan coretan. Tak lama datang seorang pemuda yang bernama Mills yang tinggal satu apartemen dengan Mang Robert. Mills sendiri seorang mahasiswa dan juga seorang seniman. Karena ahli dalam melukis, Mills pun menawarkan diri untuk mencat ulang dan membuat gambar yang lebih bagus dengan imbalan $250. Okay, cash. Gonna be checking me out. Sementara itu terlihat Susan sedang melakukan Zoom meeting bersama anggota DEA yang lain guna membahas kematian Calvert dan istrinya. Salah satu anggota sekaligus teman dekat Susan bernama Deb menyarankan agar Susan mendatangi langsung TKP pembunuhan tersebut. Singkat cerita, Susan, Deb, dan beberapa Interpol mendatangi rumah Calvert yang menjadi TKP pembunuhan. Di sana mereka tak menemukan barang bukti apapun. Namun saat Susan melihat jendela yang berlubang karena peluru dan tak mengenai bingkai foto, Susan pun langsung pergi yang seolah-olah dia tahu siapa pelakunya. Setelah melakukan penyelidikan, Susan pun kembali ke kamar hotelnya. Saat baru saja membuka pintu kamarnya, tiba-tiba dia diserang oleh dua orang yang tidak dikenal. Awalnya Susan berusaha untuk melawan, namun kedua pria tersebut berhasil membuatnya tak berdaya. Kembali ke Mang Robert yang sedang melihat Mills mengecat tembok. Tiba-tiba Mang Robert mendapatkan telepon dari Brian, suaminya Susan, yang mengabarkan jika Susan telah tewas dibunuh orang yang tidak dikenal. Robert yang mendengar kabar tersebut langsung pergi ke Washington untuk menghadiri pemakaman sahabatnya tersebut. Namun Robert tetap berada di kejauhan karena anggota DEA lainnya masih menganggap jika Robert telah mati. Setelah pemakaman, Brian bercerita kepada Mang Robert jika Susan pergi ke Belgia tak membawa harta dan hanya membawa cincin kawin saja. Jadi sangat tidak masuk akal jika kematian Susan dianggap sebagai korban perampokan. Di lain tempat, kita diperlihatkan dengan dua orang pria yang sebelumnya menyerang Susan. Saat mereka berdua sedang asik ngeplay, tiba-tiba sebuah ponsel berdering dan saat panggilan itu dijawab, tiba-tiba tempat itu meledak dan menewaskan keduanya. Sementara itu di luar tempat itu terlihat tiga pria yang ternyata mereka adalah pelaku pembunuhan Calvert dan istrinya. Di hari berikutnya, Robert sengaja mengunjungi Taman Washington untuk bertemu dengan Deb. Got bad, Dave. Melihat kedatangan Mang Robert, Deb terkejut sekaligus terharu karena Mang Robert yang ia anggap telah mati ternyata masih hidup. Di sana mereka membahas kematian Susan. Mang Robert pun memaparkan analisanya jika kematian Susan ada korelasinya dengan pembunuhan Calvert dan istrinya. Same blood. Find him. Mang Robert yang sudah kembali ke apartemennya memantau Mills yang sedang mengecat. Namun tak berselang lama datang dua pemuda berandalan lalu mengajak Mills untuk pergi. Tak berpikir panjang, Mang Robert pun mengikuti mereka hingga ke apartemennya. Di sana, Robert dengan mudah melumpuhkan beberapa berandalan, mengambil senjatanya dan lalu memaksa Mills untuk pergi bersamanya. Shit. Let's go, Miles. Saat Mang Robert menjalankan pekerjaannya sebagai sopir taksi online, dia mendapatkan seorang penumpang yang terlihat mencurigakan. Dan benar saja saat di perjalanan tiba-tiba pria itu menyerang Mang Robert. Walau sambil mengendarai mobil, tak sulit bagi Mang Robert untuk membunuh pria tersebut. Selanjutnya, Mang Robert mengambil ponsel dan membawa ponsel milik pria tersebut untuk diselidiki. Setelah itu, Mang Robert kembali mendatangi Deb untuk memberitahu apa yang dia alami. Mang Robert menceritakan jika ada seseorang pria yang hendak membunuhnya. Dan dengan ponsel milik pria yang akan membunuhnya tersebut, Mang Robert menemukan nomor orang yang meminta pria tersebut untuk membunuh Mang Robert. Dan ketika dihubungi, ternyata orang yang menyuruh membunuh Robert adalah Deb sendiri. Tell me I'm wrong, Dave.
Jadi pelaku pembunuhan Calvert, istrinya dan juga Susan adalah Deb dan ketiga rekannya yang bernama Resnick, Kopak, dan Ari. Deb lalu bercerita jika setelah Mang Robert dianggap mati, ia bersama ketiga rekannya menjalani sebuah bisnis yang buruk yang mengakibatkan mereka membunuh Calvert dan juga istrinya. Lantas karena Susan yang menyelidiki kasus tersebut, maka mau tidak mau Deb pun harus membunuh Susan karena pasti Susan akan menemukan pelakunya. Deb kemudian mengajak Robert bertemu dengan ketiga rekannya tersebut, Resnick, Kopak, dan Ari. Di depan mereka berempat, Mang Robert bersumpah akan membunuh mereka semua atas apa yang mereka lakukan kepada Susan, sahabatnya. I'm gonna kill each and every one of you, like you made, because you killed my friend. Singkat cerita, Deb dan ketiga rekannya berniat untuk membunuh suami Susan, yaitu Brian. Namun sebelum mereka datang, Mang Robert sedikit lebih cepat membawa Brian pergi lalu mengamankannya di suatu tempat. Setelah menyembunyikan Brian, Mang Robert pun hendak kembali ke apartemennya. Namun di tengah jalan, Mills menelponnya dan berkata jika ia sedang berada di apartemennya Mang Robert. Namun di tengah telepon itu, mereka tiba-tiba mendengar gonggongan anjing dari luar. Dengan kamera pengawas yang tersambung pada ponselnya, Mang Robert pun tahu jika Deb dan rekannya datang ke apartemennya berniat untuk membunuhnya. Maka dari itu, Mang Robert pun meminta Mills untuk segera bersembunyi di ruangan rahasia di balik lemari buku. Saat Deb dan rekannya masuk, mereka tak menemukan apapun. Namun Deb merasa ada yang aneh dengan cermin di lemari buku dan hendak menembaknya. Untungnya sebelum Deb menembak, Mang Robert pun menelponnya dan memberikan kode di mana posisinya sekarang. You know where I'll be. Awalnya Deb pun kebingungan, namun ketika ia melihat lukisan sebuah pantai, ia menyadari jika Mang Robert pergi ke kampung halamannya yang saat ini penduduknya dievakuasi karena sedang terjadi badai. Mengira semuanya sudah aman, Mills pun keluar dari ruangan rahasia tersebut. Namun tiba-tiba paginya, Deb dan ketiga rekannya datang untuk menemukan Mang Robert. Deb yang seorang penembak jitu menaiki sebuah bangunan tinggi untuk memantau keberadaan Mang Robert. Sedangkan ketiga rekannya bertugas untuk memancing kemunculannya. Ketiga rekannya pun berpencar dan itulah kesalahan fatal mereka karena Mang Robert akan mudah menghabisi mereka satu persatu. Dimulai dari Kopak yang memasuki sebuah ruangan di mana tiba-tiba Mang Robert menembaknya dengan tombak tepat di kepalanya. Lalu disusul dengan Ari yang teralihkan perhatiannya dengan selebaran foto Susan. Hingga akhirnya tiba-tiba Mang Robert datang lalu menghabisinya. Dan terakhir Resnick yang mengikuti jejak Mang Robert yang memasuki toko roti milik almarhumah istrinya. Entah bubuk apa yang ditaburkan oleh Mang Robert, sehingga saat Resnick melemparkan sebuah peledak, ruangan itu meledak begitu dahsyatnya yang membuat Resnick su'ul khotimah. Menyadari jika ketiga rekannya telah mati, Deb pun meminta Mang Robert untuk muncul dengan mengancam jika ia akan membunuh Mills yang ia ikat di dalam bagasi mobil. I took the chance that he matters. Bukan hanya Mang Robert, Alam pun sepertinya tak suka dengan Deb. Ketika Deb tengah mencari keberadaan Mang Robert, tiba-tiba sebuah tali terlempar tepat kepada Deb yang membuat tubuhnya terlempar. Deb pun bangkit kembali dan mencoba mencari keberadaan Mang Robert. Namun tiba-tiba yaps, Mang Robert ternyata sudah berada di sana untuk menghabisinya. Terjadi pertarungan sengit antar keduanya sampai akhirnya Mang Robert mengakhiri pertarungan itu dengan menusuk Deb sebagaimana Deb menusuk Susan, sahabatnya. Setelah itu, Mang Robert membawa Mills ke rumahnya untuk mengobati lukanya. Setelah mengobati lukanya Mills, Mang Robert memandangi foto almarhumah istrinya.
Mang Robert terlihat menikmati suasana badai dari dalam rumahnya. Beberapa hari setelah itu, terlihat Mills yang sudah memakai seragam di dalam bis sekolah dan menjalani kehidupan normal untuk mencapai cita-citanya sebagai seniman berbakat. Film ditutup dengan Mang Robert yang memilih untuk menetap di rumah lamanya untuk menjauhi segala problematika perkotaan. Itulah alur film dari The Equalizer yang kedua. Tentunya tunggu untuk Equalizer ketiganya. Pesan dari film ini adalah hidup itu adalah pilihan. Baik buruknya jalan, kitalah yang menentukan. Namun jika kamu memilih jalan yang buruk, jangan pernah menyalahkan siapapun apalagi Tuhan jika ending yang kamu dapatkan bukan kebahagiaan. Saya Kang Den pamit undur diri. Hampura, sampai jumpa kembali.